Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menuju ke rangkaian forward reverse, yaitu rangkaian motor 3 fasa dengan sistem forward reverse, yaitu putar maju dan putar mundur. Ini sebuah rangkaiannya. Jadi lihat MCB, overload, tombol push button off, S1 tombol on, ini interlock yang pertemuan sebelumnya, K2, kemudian kontaktor 1, selanjutnya garis ini S2, yaitu tombol on 2, penguncinya ini kontak NC nya, baru kontaktor 2. Ya, rangkaian ini bekerja dengan sistem forward reverse, yaitu saat dia motor berputar maju, motor ini tidak bisa dioperasikan dengan putar mundur. Berarti walaupun ditekan tombol S2, motor akan tetap berputar maju. Sebaliknya, ketika motor dijalankan putar mundur, motor tidak akan bisa dioperasikan dengan putar maju walaupun S1 ditekan. Apakah benar seperti itu? Mari kita rangkai pada kelena. Bahan yang digunakan yaitu 2 kontaktor, lampu indikator, 2 tombol push button on, 1 tombol push button off, overload, dan juga sumber 3 fasa. Oke, mari kita buat rangkaiannya. Pertama, kita ambil dari line sumber. So, pastikan MCB posisi off. Ini sudah off. Nah, itu outputnya masuk ke overload 95. Ya, 96 output overload masuk ke input push button off. Dari push button off masuk ke input push button on S1. Sebelum masuk ke kontaktor, kita masuk ke rangkaian penguncinya dulu. Lihat. K2 ini, K1 ini masuk ke 2122. Ini karena 2122 enggak ada, kita pakai 6162 karena simbolnya hampir sama, yaitu NC. Masukkan. Lihat. Output masuk ke K1. K2 masuk ke line. Oke, kita buat rangkaian penguncinya. Ambil input dari push button 1 masuk ke 13, kontaktor 1. Kemudian outputnya 14. Output masuk ke kontak 14. Oke, rangkaian pengunci 1 selesai untuk kontaktor 1. Lalu kita ambil lagi dari output push button off, masuk ke input push button on. Ya, outputnya dari push button S2 masuk ke tombol ini, masuk ke kontaktor. Intinya kita masukkan ke 61 ke NC-nya. Setelah itu dari output masuk ke A1 kontaktor 2. Kemudian 2 masuk ke 0. Bisa ikutkan ke A2 pada A1. Oke, itu mari kita buat rangkaian untuk lampu indikator. Penguncinya tadi belum. Kalau nggak dikunci, jelas kontaktor 2 akan tidak berfungsi. Mari kita kunci dengan meletakkan tombol S1 di input S1, dimasukkan ke 13 pada kontaktor 2. Dan 14 masuk ke
14 ini. Oke. Nah, itu kita buat rangkaian untuk lampu indikator. Kita ambil input NCB, output NCB, masuk ke overload. Ini kurang panjang. Oke. NCB kita masukkan ke overload, yaitu 97. Ini penanda bila overload bekerja, lampu merah akan bekerja, menyala. Kita masukkan ke lampu merah, lampu indikator merah. Ya, netralnya masukkan ke A2, bisa ke sini, bisa ke sini. Saya ambil ini. Oke, setelah itu lalu kita ambil lagi NCB, kita ambil dari sini, masukkan ke kontaktor 1, yaitu ke tombol 53 dan output 54 masuk ke lampu indikator kuning. Dan ini netral, kita masukkan ke netralnya juga. Ya, setelah itu ini lampu indikator untuk kontaktor 1, kemudian kita ambil lampu indikator untuk kontaktor 2. Kita ambil juga dari sini, nggak apa-apa. Masuk ke kontak 53 dan 54 kita masukkan ke lampu indikator warna hijau. Dan netralnya kita masukkan ke 0 lampu hijau. Dan punya dulu kalau bekerja. Mari kita coba rangkaian tersebut. Kita nyalakan kontaktor 1 dari tombol S1. Ya, bisa dilihat lampu indikator menyala. Ini membuktikan bahwa kontaktor bekerja, beroperasi. Dan kita coba nyalakan kontaktor 2. Apakah dia mau bekerja? Oh, ternyata dia tidak mau bekerja karena ini adalah sistem interlocking. Pada saat kontaktor 1 bekerja, kontaktor 2 walaupun ditekan 1000 kali pun dia tidak akan bekerja. Oke, kalau kita ingin mengoperasikan kontaktor 2, otomatis kita harus matikan rangkaian. Kita coba rangkaian 2. Ya, lampu hijau bekerja. Ini mengindikasikan bahwa kontaktor 2 bekerja. Dan saat kontaktor 2 bekerja, kita coba kontaktor 1. Apa kontaktor 1 mau bekerja? Kita tekan tombol S1, ternyata dia tidak mau bekerja. Ya, ini sistem interlockingnya sudah selesai. Saatnya kita untuk rangkaian gayanya untuk putar forward reverse, yaitu putar maju dan putar mundur. Ini bisa dilihat rangkaiannya. Ini. Line merah masuk ke U1, ada motor, kuning masuk V, kita masuk ke T, ke W. Ini kontaktor 1, kontaktor 2-nya juga gitu. Dari fasa R berubah menjadi fasa T, maksudnya fasa R disambungkan ke T, dan kuning disambungkan tetap ke kuning, yang hitam disambungkan dengan merah. Maksudnya ini hanya membalik fasanya saja untuk menghasilkan putaran yang berbeda. Untuk motor 3 fasa, kita hanya butuh membalik salah satu fasa. Misalnya ini R dibalik dengan T, tinggal dibalik. Posisi R dibalik dengan posisi T. Posisi S tetap. Motor akan bekerja dengan putar maju untuk yang kontaktor 1, dan saat kontaktor 2 beroperasi, motor akan berputar mundur. Ini motor dihubungkan rangkaian bentang. Ayo kita coba pada rangkaian. Oke, sebelum rangkai kita pastikan posisi MCB off dulu. Kita ambil motornya 3 fasa dengan 2 terminal.
Dan kita rangkai biayanya. Pertama kita ambil input dari MCB. Yang satu masuk ke 1, yaitu kontaktor 1. Yang line 2-nya masuk ke 3. Lalu setelah itu line 1-nya masuk ke 5. Baru outputnya kita sambungkan ke overload 5. Kemudian yang 2 outputnya masuk ke ini juga overload. Ya, yang ketiga masuk ke overload juga. Oke, dari overload kita rangkai ke motor. Lalu masuk ke motor. Ya, masuk ke U1. Ya, U1 masuk ke outputnya masuk ke B1. Ya, outputnya nanti di overload kita masukkan ke B1. Nah, ini kita rangkai bentangnya dulu, tinggal dijamper bawahnya. V2 ketemu U2, V2 ketemu U2. Oke, selesai. Ini pada rangkaian putar maju. Bisa action. Oke, ini rangkaian forward putar maju. Udah, mari kita buat rangkaian putar mundurnya. Kita tinggal balik fasanya seperti yang saya katakan tadi. Soalnya ini fasa 1, saya masukkan ke 5. Oke, setelah itu setelah kita balik dari 1 ke 5, kita pasang 3 dengan 3. Berarti fasa S ketemu fasa F. Sorry, kabelnya nggak enak. Fasa S ketemu fasa F. Kemudian 1, 5 ke 1. Berarti fasa T ketemu fasa F. Oke, dibalik di inputnya. Sekarang outputnya nggak perlu dibalik, tinggal masukkan 2 ke sini. Load tetap nggak dibalik, lurus saja. Enggak, ini lurus. Apa? Ini outputnya dari kontaktor masuk ke sini. Oke, untuk mencoba rangkaian kita nyalakan MCB-nya. Pasang. MCB kita nyalakan, kita buat dia putar kanan. Nyalakan tombol push button S1. Ya, kita coba apakah ketika S2 ditekan apakah dia bekerja. Oh, ternyata tidak. Karena dia menggunakan sistem interlocking. Jadi ketika kontaktor 1 beroperasi, kontaktor 2 tidak akan beroperasi. Oke, kita matikan motor untuk melihat putaran motor. Maju ke arah sana, mundur ke arah sini. Bila maju motor ke arah sana, mundur akan ke arah sini. Kita lihat, coba. Bisa dilihat, motor berarti ke arah maju. Ya, maju. Oke, setelah itu kita nyalakan dari tombol S2. Warna hijau ini lampu indikator warna hijau menyala, indikasi motor berputar mundur. Ayo kita matikan motor untuk mengetes apakah motor ini benar-benar berputar arah mundur, jadi arah ke sini. Ya, benar sekali. Motor berputar ke arah mundur. Oke. Pastikan
saat mengoperasikan motor itu misalnya dalam posisi on pada saat motor mati. Setelah itu kita matikan. Kita harus tunggu motor untuk berhenti dulu. Jangan sampai langsung kita tekan putar mundur. Ini akan berdampak negatif pada motor, terutama pada kumparan dan juga rotornya. Bisa hangus. Kita tunggu sampai berhenti. Setelah berhenti, baru kita putar dia ke arah mundur. Oke, itu tipsnya. Kita masukin motor. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.